Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa kita dengan keadaan sehat walafiat. Dan tentunya dalam bulan Ramadan ini bulan yang penuh kemuliaan yang secara umum masyarakat lakukan, yaitu memperbanyak ibadah, apalagi nanti di malam Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar itu adalah puncaknya daripada bulan Ramadan. Kemudian hadirin yang berbahagia, berbicara puasa, maka di sini saya akan sedikit menjelaskan definisi puasa, walaupun ya teman-teman sudah pasti mafhum, lebih paham. Oke, jadi definisi puasa secara bahasa yaitu adalah menahan diri. Kemudian secara syariat itu adalah menahan diri dari makan, minum, bersenggama dengan istri, dan dari segala yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Artinya esensi daripada puasa ini adalah menahan diri. Yang menahan diri di sini kita lebih spesifikkan, bukan saja menahan diri dari secara syariat, tapi secara jiwa juga harus ditahan. Ya, artinya kita tidak menahan diri dari makan, minum, dan membatalkan yang puasa, tapi kita juga harus menahan diri dari secara spiritual atau secara jiwa. Mata kita harus dijaga dari pandangan yang membuat dosa. Kemudian telinga kita harus dijaga dari pendengaran yang membuat pahala kita luntur. Tangan kita harus dijaga, hati kita harus dijaga, pikiran kita harus dijaga. Nah, itulah esensi daripada puasa. Jadi bukan hanya menahan makan saja, menahan minum saja, menahan haus saja. Kemudian ada yang namanya dengan tingkatan puasa. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan puasa awam atau disebut dengan puasa umum. Nah, ini dilakukan dengan banyak orang-orang dilakukan seperti ini, hanya melaksanakan puasa yaitu dengan menahan diri dari makan saja, minum, atau bisa dibilang hanya dari secara syariat saja. Nah, itu untuk tingkatan puasa awam atau umum. Kemudian ada tingkatan yang kedua yaitu puasa khawas. Jadi khusus, tingkatannya agak lebih tinggi daripada yang pertama. Selain ia melaksanakan syariat, tapi dia juga adalah melaksanakan secara hakikat, secara spiritual. Artinya selain dia menahan diri dari makan dan minum, ia juga menahan hawa nafsu, menahan anggota tubuhnya dari hal-hal yang maksiat, dan juga mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah puasa khawasil khawas, artinya lebih tinggi daripada tingkatan yang kedua. Selain ia menjalankan syariat, tapi dia juga menjalankan secara hakikat. Ya tadi, selain ia selain menjaga dari syariat, ya makan, minum dan lain sebagainya, tapi dia juga menjaga pandangan dan lain sebagainya, dan juga meningkatkan ibadah. Nah, itu. Kemudian ada satu hal yang keliru yang ada di masyarakat, yaitu imsak. Yang dimana imsak ini kalau kita dengar di masyarakat yaitu hanya peringatan doang. Jadi ketika sudah imsak masih bisa makan. Nah, ini yang harus kita luruskan, bahwa imsak ini kan artinya menahan diri. Maka dari itu ketika sudah imsak itu sama saja sudah masuk kepada puasa. Ya, artinya kita tidak boleh makan, minum, bersenggama, dan segala yang membatalkan puasa. Ini saya mendapatkan penjelasan ini dari Ustaz Abdul Somad. Nah, maka dari itu setelah imsak itu harus kita berhenti, ya benar-benar berhenti dari makan dan minum dan lain sebagainya. Karena ini sangat keliru sekali ya,
ketika ada di masyarakat. Nah, itulah sedikit pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Mungkin hanya sekian dan terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.